antara PP 55 tahun 2022 dengan PP 20 tahun 2026 itu jadinya sebenarnya naiknya signifikan banget sih. Naik berapa kali lipat tuh? Ini dibagi ini 15 15 kali lipat. gitu. Jadi memang tinggi banget sih. Cuman kalau misalnya boleh izin, boleh kasih masukan izin. 4,8-nya mungkin boleh sih dipertimbangin untuk direview. Soalnya angkanya kan udah angka yang sama sejak nggak tahu kapan peraturan ini rilis. Sedangkan kan ada inflasi lah, rupiah naik lah. Jadi sebenarnya tambah lama kita punya batas tambah sedikit gitu ya untuk UMKM gitu. Ya mungkin itu dapat diterima sebagai masukan. Gitu. Kayaknya gue udah bisa lihat ini. Teman-teman yang masih single umur 30, satu pengusaha udah gak mau merit lagi. Udah mendingan lu punya batas 4,8, lu punya batas 4,8. Oke, hari ini kita kedatangan Sis NG. Kebanyakan bro sih, kebanyakan datang bro. Cuman jarang-jarang kita ada narsum cewek. So kebanyakan yang ngebahas duit lah, saham, kripto gitu, karir itu kebanyakan cowok-cowok. Tapi anyway kalau misalnya teman-teman yang udah lama ngikutin Overpost mungkin udah pernah lihat mukanya Angie ya. Intinya kalau misalnya teman-teman yang belum ngikutin, beliau adalah seorang tax consultant gitu yang dari beberapa tahun yang lalu 2023, 4 mungkin dan 5 gitu ya sempat sharing kalau misalnya ada update tentang perpajakan. Nah, kita kan baru ada update yang besar tentang pajak dan kayaknya implikasinya itu ke banyak banget orang. Soalnya ini kan terkait dengan UMKM, pajak 0,5%, lalu juga pajak pribadi suami dan istri dan lain-lain gitu. Nah, gara-gara daripada gue ngebacain gitu kan dan gue simpulkan takutnya salah, gue undang aja tax consultant-nya. Nah, lu boleh kasih summary-nya nggak? Kayak kira-kira ya secara prinsip before and after-nya itu kayak gimana gitu dan peraturan ini tuh ngaturin apa gitu? Oke. Mungkin pertama adalah yang kita obrolin hari ini adalah peraturan pemerintah nomor 20 tahun 2026 ya. PP 20 tahun 2026 ini berlakunya tanggal 22 April sebenarnya 22 April 2026 tapi memang baru rilisnya tuh di akhir-akhir Mei kemarin minggu lalu gitu. Kan, baru betul, baru rilis minggu lalu. Kita konsultan pajak juga baru dapat soft copy-nya itu di akhir-akhir Mei tersebut. Nah, untuk PP 20 tahun 2026 ini sebenarnya ada 2 poin penting yang diatur di dalamnya. Pertama, ada satu pasal spesifik itu mengatur tentang biaya suap ataupun gratifikasi. Nah, di sini dibilang biaya suap atau gratifikasi itu bukan merupakan biaya 3M. 3M ini adalah menghasilkan dan memelihara penghasilan lah gitulah ya 3M. Nah dengan begitu karena dia bukan 3M dia tuh tidak boleh dibiayakan ketika kita menghitung penghasilan yang kena pajak gitu. Emang dulu orang ada yang motong itu sebagai expense itu? Jadi nggak boleh di-expensin gitu intinya? Betul, nggak boleh di-expensin. Nah kalau dulu nggak pernah ada yang bilang boleh sih gitu, nggak ada. Cuman tidak pernah diatur secara spesifik. Nah dengan adanya peraturan ini muncullah dia diatur secara spesifik dia bukan 3M perusahaan gitu. Gue mau ngomong maksudnya kenapa ada biaya itu in the first place? Oke, silakan terus ya. Nah itu yang pertama. Yang kedua yang banyak berubah lah ya. Si PP 20 2026 ini merubah PP 55 tahun 2022. Khususnya pasal-pasal yang terkait dengan PPh final 0,5%. Gitu. Nah, majornya di sini sih sebenarnya perubahannya. Mungkin kalau di summarize, yang pertama perubahannya adalah untuk PP 20 2026 itu bilang yang bisa kena 0,5% final saat ini hanyalah pertama orang pribadi, yang kedua adalah PT perorangan, yang ketiga adalah koperasi. Hanya 3 itu saja. Kalau dulu kan PT bisa, CV bisa, firma masih bisa gitu ya. Nah sekarang gak bisa lagi. Hanya 3 itu saja yang bisa. Yang kedua perubahannya adalah penentuan batasan 4,8 miliarnya. Kan kita tahu ya kalau 0,5% final itu cuma bisa kena kalau omset kita paling tinggi itu 4,8 miliar dalam 1 tahun. Nah, sekarang 4,8 miliar itu dihitungnya
nggak cuman dari omset misalnya. Bapak A punya usaha perdagangan gitu ya. Dia punya misalnya 3 miliar gitu ya. 3 miliar. Nah, kalau dulu di PP 55 otomatis Bapak A bisa nih pakai 0,5% final. Nah, sekarang peraturannya bilang nggak bisa cuma dilihat gitu doang. Mesti dilihat juga apakah Bapak A punya PT perorangan. Omsetnya berapa? Misal Bapak A sendiri kena 3M, ada 3M omset. Terus PT perorangannya 2 miliar omsetnya. Nah, kalau digabung sudah lebih dari 4,8 miliar kan? Jadilah Bapak A dan juga PT perorangannya nggak boleh lagi pakai PPh final 0,5%. Oh, kalau misalnya dulunya boleh. Kalau dulunya boleh. Gitu. Nah, nggak cuman itu aja, yang dilihat juga dari pekerjaan bebasnya. Misalnya, contoh lagi ya, si Bapak A tadi kan punya omset misalnya 3 miliar dari perdagangan. Tapi ternyata dia itu juga, misalnya konsultan pajak, contoh lah ya, konsultan pajak. Dia punya omset dari pekerjaan bebasnya tadi 2 miliar. Kalau dulu, yang dilihat tuh cuman 3M-nya aja. Batasannya berarti kan belum mencapai 4,8. Jadi boleh nih pakai 0,5% final. Sekarang mesti dilihat juga pekerjaan bebasnya tadi. Karena totalnya udah di atas 4,8, jadilah yang untuk omsetnya nggak bisa kena, untuk perdagangannya nggak bisa pakai 0,5% final lagi. Oke, Gitu. berarti tadi Angie udah menyimpulkan peraturan barunya. Gue sekarang simpulkan Angie punya versi gitu. Jadi gue punya kesimpulannya dari kesimpulan. Iya, oke. Kesimpulan dari kesimpulan adalah kalau misalnya PT berarti udah nggak bisa pakai 0,5% lagi. Correct. Ya kan, PT. PT Yang biasa ya? PT biasa. Yang bisa adalah PT perorangan dan orang pribadi dan koperasi. Gitu. Kalau misalnya CV pun juga nggak bisa. CV nggak bisa. Oke, itu kesimpulan pertama. Kesimpulan kedua adalah berarti omsetnya ini udah nggak dilihat stand alone lagi. Yes. Kalau misalnya dulu kan stand alone kan, misalnya ada, misal dulu punya PT perorangan gitu. Oke, PT perorangan ini income-nya berapa, asalkan di bawah 4,8, berarti dia masih bisa 0,5% gitu. Tapi kalau sekarang ini ditotalin PT perorangan plus si orang pribadinya. Gitu. Ada plus yang lain-lainnya juga, tapi intinya ditotalin gitu ya. Masih di bawah 4,8 nggak? Kalau misalnya udah ditotalin itu di bawah masih bisa 0,5%, kalau misalnya udah di atas itu berarti udah nggak bisa pakai. True. Ya, itu kesimpulan. Nah, betul. Oke, tapi ini banyak intricacies dan banyak detailnya. Soalnya kan tadi kan kayak misalnya lu tadi bilang PT itu kan udah nggak bisa pakai 0,5% lagi yang PT biasa ya. Betul. Soalnya kan ada PT itu ada dua ya, ada PT perorangan sama ada yang PT biasa. Yang PT biasa ini kan berarti kan biasanya itu ciri-ciri khas salah satunya adalah shareholdernya harus lebih dari 1, ya minimal ada 2 gitu kan. Nah, yang PT biasa ini kan itu udah immediately udah nggak boleh pakai 0,5% lagi. Soalnya kan dulu kan kalau nggak salah kalau misalnya kita bikinnya itu let's say di tahun 2024. Di tahun 2024 berarti kan kita boleh pakai 0,5% itu 3 tahun. Betul. Berarti 2024, 2025, 2026 gitu. Nah, apakah berarti kalau misalnya kayak gitu per 2026 dengan peraturan baru ini udah nggak bisa pakai lagi? Oke. Nah, si PP 20 2026 ini punya peraturan transisi sebenarnya. Jadi kalau pertanyaannya Leon tadi misalnya PT yang kita bikin misalnya di misalnya 2026 lah ya, 2026 awal sebelum peraturan PP 20 ini berlaku gitu. Oke. Kalau dia di awal 2026, menurut peraturan peralihan dia tuh masih bisa pakai PPh final 0,5% 3 tahun ke depan. Jadi masih ngikutin peraturan yang lama. Nah, mungkin sedikit membahas juga ya. Salah satu perubahannya itu juga adalah kalau PP 55 2022 itu kan punya batas waktu nih masing-masing. Kayak PT bisa pakai 3 tahun. CV dan PT perorangan bisa pakai 4 tahun. Nah, kalau di PP 20 ini si batas waktu itu dihilangkan. Jadi misalnya buat orang pribadi ataupun PT perorangan selama masih memenuhi syarat dia bisa pakai selama-lamanya gitu. Nah, balik lagi ke pertanyaan Leon yang tadi, berarti kalau seandainya si perusahaan udah ada dari tahun 2026, dia masih bisa pakai 2026 awal ya, sebelum 22 April, dia masih bisa pakai untuk 2026, 2027, 2028 sesuai peraturan batas waktu si PP 55. Oh, itu cut off. Jadi cut off date adalah bikin PT-nya kapan? Betul.
Kapan cut off date-nya? 22 April 2026. 22 April tadi itu adalah cut off date-nya. Betul, karena dia berlakunya 22 April 2026. Berarti kalau misalnya lu bikinnya tanggal 21 April, lu Masih bisa pakai 0,5%-nya 2026, 2027, 2028. Betul. Dan nasib lu itu sangat berubah kalau misalnya lu bikinnya tanggal 23 April. Iya, benar. Iya. Oke, menarik. Mungkin lu boleh kasih ini nggak ya, simulasi. Jadi gue pengen jelasin, kalau bisa kan kita pengen kasih simulasinya yang paling, kalau bisa 3 case lah. Misal case pertama yang dulunya itu bayar pajaknya sekian, sekarang dengan peraturan baru ini dia jadi bayar pajaknya jadi jauh lebih tinggi gitu misalnya. Ya gue pengen cari tahu winner and loser-nya aja sih. Jadi yang orang yang harus bayar mahal siapa, orang yang diuntungkan dari peraturan ini siapa gitu. Oke. Nah, jadi karena kita hari ini mau bahas PP 20 ya. Jadi gue udah coba siapin simulasi gitu ya. Oke. Nah, sekarang ini kita simulasiin ya. Misal yang atas itu adalah untuk PP 55 tahun 2022 which is peraturan yang lama. Lalu yang bawah ini adalah untuk yang PP 20 2026 which is peraturan yang baru. Nah, anggaplah ada Bapak A. Bapak A ini punya 3 PT dan dia juga masih menggunakan NPWP pribadinya dia untuk melaporkan usahanya gitu. Nah, anggaplah si Bapak A ini punya usaha dagang gitu ya. Semuanya bukan pekerjaan bebas lah. Usahanya dagang semua. Bapak A punya 4 miliar, masing-masing PT juga punya 4 miliar omsetnya. Nah, waktu PP 55 yang dilihat itu ya berarti cuma masing-masing entitas aja. Kita nggak perlu memperhitungkan nih kalau digabung lewat 4,8 atau enggak gitu ya. Nah, oleh karena itu, karena semuanya masih di bawah 4,8 per wajib pajak gitu, jadi semua masih boleh pakai 0,5% final. Bedanya apa? Bedanya kalau pakai nama orang pribadi, pelaporan orang pribadi, itu kita masih dapat omset tidak kena pajak 500 juta. Jadi 0,5% finalnya itu diambil dari 3,5 miliar. Makanya sedikit berbeda kalau dibandingkan dengan PT-PT lainnya. Nah, total PPh final 0,5% itu adalah 77,5 juta. Itu kalau total omsetnya adalah 16 miliar lah dengan skema seperti ini. Nah, lalu kita masuk ke PP 20 tahun 2026. Anggaplah Bapak A masih mau pakai NPWP pribadi dia untuk melapor. Ini dengan omset yang sama nih, 4 miliar juga. Nah, kita asumsikan, ini asumsi ya. PT AB ini adalah PT perorangan, sedangkan PT AC dan PT AD ini adalah PT biasa gitu. Nah, kalau menurut PP 20 2026 berarti PT AC dan PT AD sudah tidak boleh lagi pakai PPh final 0,5%. Karena dia bukan PT perorangan, jadi udah nggak bisa pakai. Nah, lalu kita lihat lagi Bapak A dan PT AB sebagai PT perorangan. Di peraturan bilang kalau untuk pakai 0,5% final antara omsetnya Bapak A dan juga PT perorangan ini perlu dicombine dulu untuk memperhitungkan apakah melewati 4,8 miliar atau tidak. Di sini kita lihat omsetnya udah lebih dari 4,8 miliar, ini sudah 8 miliar. Oleh karena itu peraturan bilang untuk Bapak A dan juga PT AB sudah tidak bisa lagi pakai PPh final 0,5%. Gitu. Nah, apa yang harus dilakukan kalau udah nggak bisa pakai PPh final 0,5%? Untuk PT-PT ini berarti harus sudah pakai pembukuan. Alias kita mesti ngitung dari keuntungan fiskalnya dia. Anggaplah di sini sekarang margin fiskalnya adalah 50%. Gitu. Margin fiskal 50%. Berarti kita akan menghitung, kita ngomongin PT dulu ya. Untuk PT-PT ini, kita lihatnya itu adalah menggunakan pasal 31E. Kan kita tahu kalau PT itu sebenarnya tarifnya adalah 22%. Tetapi pasal 31E bilang kalau seandainya omset kita masih di bawah 50 miliar, bagian dari omset 4,8 miliar itu sebenarnya bisa dapat tarif pajak 50% lebih rendah. Jadi kita kenakan 11%. 11% tapi dari keuntungan fiskalnya. Kita udah nggak ngomongin dari omset lagi. Nah, oleh karena itu ini adalah 11% dari 2 miliar. Karena marginnya 50%. Nah, apa yang terjadi dengan Bapak A?
Bapak A itu sebenarnya punya dua opsi. Apakah dia mau pembukuan atau dia menggunakan norma. Nah, anggaplah di sini baik menggunakan pembukuan maupun norma, dia marginnya 50%. Nah, cuman kalau untuk orang pribadi, dia itu kenanya tarif progresif. Dia nggak bisa kayak PT. Kalau PT kan satu rate ya. Kalau orang pribadi progresif. Oleh karena itu kita jadinya mesti ngitung PPHOP pasal 17-nya berapa. Jadi di sini Bapak A punya PTKP 54 juta. Penghasilan kena pajaknya jadi 1,9 miliaran lah ya. Lalu dihitung secara progresif sehingga dapatnya pajak terutangnya 527,8 juta. Jadi naiknya signifikan banget sih sebenarnya. Kalau kita mau tetap pakai NPWP orang pribadi untuk pelaporan pajak. Gitu. Nah, kalau kita lihat perbandingannya antara PP 55 tahun 2022 dengan PP 20 tahun 2026, itu jadinya sebenarnya naiknya signifikan banget sih untuk total PPh-nya. Naik Gitu. berapa kali lipat tuh? Sekitar 13 kali lipat. Coba ya, kita lihat 14 total kali lipat. PPh-nya kan ini dibagi ini. 15 15 kali kali lipat. Iya. gitu. Jadi memang tinggi banget sih. Dan ini mungkin dipengaruhi juga kena orang pribadi ini sih ya. Ya. Itu. Nah, sebenarnya ya kalau misalnya kayak gitu, si PTAB ini tadi kan kita asumsikan sebagai PT perorangan kan. Mendingan PTAB jangan pakai PT perorangan. PTAB, PT biasa aja gitu kan. Untuk di yang ini, PP 20 2026. Yang ini, ya. Jadi yang ini, kalau misalnya ini adalah PT perorangan, ini adalah pribadi, ini kan ditotalin kan? Yes. 4 sama 4 itu totalin. Ya, cuman kalau misalnya PTAB ini adalah bukan PT perorangan, Ya. ini PT biasa, PT biasa, si Bapak A ini bayarnya nggak setinggi ini. True. Karena dia masih boleh pakai PPh final 0,5%. Karena yang digabung omsetnya itu hanya Bapak A dan PT perorangan saja. Sip. Oke. Contoh kedua ada apa nih? Nah, kita masuk di contoh kedua. Sekarang contoh kedua, ini misal contoh ya, ini untuk PP 55 tahun 2022, anggaplah ada Bapak A sebagai suami dan Ibu B sebagai istri. Nah, Bapak A itu punya omset usaha, anggaplah dari usaha perdagangan ya, ini ada 2 miliar. Lalu, Ibu B sebagai istri, dia juga punya omset usaha itu 1,5 miliar. Ini kita anggap 2 miliar dan 1,5 miliar ini adalah usaha yang boleh pakai 0,5% final ya. Nah, lalu selain ada omset usaha, ada juga Bapak A ini sebagai suami, dia punya omset dari pekerjaan bebas. Mungkin dia konsultan pajak gitu ya. Jadi dia konsultan pajak yang juga punya usaha dagang misal. Nah, kalau dari skema PP 55 tahun 2022, berarti Bapak A dan Ibu B itu masih boleh pakai PPh final 0,5%. Sebenarnya ini tuh udah dilihat dari totalannya juga nih. Karena masih di bawah 4,8 miliar, which is 3,5. Ini Bapak A dan Ibu B masing-masing masih boleh pakai si PPh final 0,5%. Dan juga mereka berhak atas omset tidak kena pajak masing-masing 500 juta. Gitu. Sehingga untuk yang omset usaha, ini ada PPh final 7,5 juta dan untuk yang suami dan juga 5 juta untuk yang istri. Totalnya 12,5 juta. Lalu untuk pekerjaan bebas itu memang secara peraturan kita nggak boleh pakai PPh final 0,5%. Sehingga memang kita mesti hitung PPh progresif orang pribadi. Nah, karena dia pekerjaan bebas, kita akan ngitungnya pakai norma gitu. Setelah dihitung-hitung, ini gue juga udah kasih hitungannya ya di bawah. Setelah dihitung-hitung jadi 226,450. Ini untuk PPh terutang atas pekerjaan bebas gitu. Sehingga waktu ranahnya PP 55 tahun 2022 itu PPh terutangnya totalnya 238,950. Oke. Gitu ya. Ini yang before. Ini before. Oke. Lalu kita masuk ke after untuk PP 20 tahun 2026. Nah, di sini kita perlu memperhatikan beberapa hal. Pertama, si peraturan bilang kita mesti lihat dulu batasan omsetnya nih di bawah atau di atas 4,8 miliar. Dan peraturan bilang harus ditotal semua-muanya. Baik dari usaha maupun pekerjaan bebas.
Oleh karena itu, ini kalau kita total udah 5,5 M. Yang berarti Bapak A dan Ibu B atas omset usahanya sudah tidak bisa lagi pakai 0,5% final. Gitu. Nah, sama seperti contoh yang sebelumnya, Bapak A dan Ibu B ini berarti punya opsi untuk dia mau pakai norma atau bikin pembukuan. Anggaplah biar sama-sama lah gitu ya. Kita anggaplah normanya 50%, margin fiskalnya juga 50% gitu. Keuntungannya 50%. Nah, jadi untuk keuntungan dari omset usaha maupun pekerjaan bebas itu semuanya akan kena pajak progresif jadinya sekarang. Iya. Suami dan istri itu berarti bakal digabung kan ya? Yes, betul. Suami dan istri bakal digabung. Kayaknya gue udah bisa lihat ini. Apa? Ini anak-anak yang masa teman-teman yang masih single umur 30, satu pengusaha udah gak mau merit lagi. Udah mendingan lu punya batas 4,8, lu punya batas 4,8. Iya. Kemarin actually gue juga kepikiran itu sih waktu baca peraturan. Soalnya naiknya 3 kali lipat dan Iya. dari segi ya simulasi inilah. Benar. Dari simulasi ini naiknya cukup banyak karena di sini kita harus ngitung totalan dari suami istri nih. Walaupun PTKP-nya juga naik sih, istri juga dapat tapi ya kan 54 juta aja gitu selisihnya. Iya. Gitu. Jadi memang significantly increase sih. Iya. Gitu. Menarik. Ini case yang nomor 2 nih ya. Jadi oke, Yes. tadi kan kita kan ngomonginnya ideally ada case yang paling kena hit, lalu yang middle. Sekarang kita pengen cari yang paling mendapatkan keuntungan nih, case 3. Loh, kok cuma contoh 2? Contoh 3-nya nggak ada. Nggak masukin contoh 3 jadinya. Yang paling untung siapa? Kalau yang paling untung sebenarnya adalah gini, mengingatkan kembali ya. Apakah secara duit ada nggak sih yang ada orang tuh yang bayar pajaknya jadi lebih sedikit dengan peraturan ini? Sebenarnya untuk orang pribadi dulu nih ya, dulu waktu PP 55 kita kan cuma dikasih waktu 7 tahun untuk pakai. Ngerti. Ya kan? Iya. Sekarang untuk orang pribadi maupun PT perorangan kan nggak ada batasnya lagi. Secara waktu ya. Secara waktu selama memang masih memenuhi kriteria. Oleh karena itu yang pure bener-bener punya usahanya hanya dagang saja, terus dia maintain bener-bener omsetnya semuanya total di bawah 4,8 miliar, sebenarnya diuntungkan sih karena dia akan terus bisa pakai 0,5% final tanpa batasan waktu. Oh, keuntungannya bukan dari nominal, tapi dari batasan waktu. Jadi bisa pakai 0,5% forever gitu. Betul. Cuman kalau misalnya boleh izin, boleh kasih masukan izin. IZYNNNNN gitu kan izinnya. 4,8-nya mungkin boleh sih dipertimbangin untuk direview. Soalnya angkanya kan udah angka yang sama sejak nggak tahu kapan peraturan ini rilis, sedangkan kan ada inflasi lah, rupiah naik lah, jadi sebenarnya tambah lama kita punya batas tambah sedikit gitu ya untuk UMKM gitu kan jadinya kan, ya mungkin itu dapat diterima sebagai masukan gitu. Siapa tahu minimal ngikutin inflasi atau apa gitu. Nah terus oke, kan setahu gue ini kan juga tadi kan yang suami plus istri itu digabung, yes, ya kan digabung. Oke. Terus digabungnya ini dengan income dia di usaha. Di usaha, pekerjaan bebas juga. Usaha, pekerjaan bebas gitu kan. Kalau misalnya investasi? Nah, investasi ya. Jadi kalau PP 20 2026 itu sebenarnya dia spesifik nih mengatur batasan 4,8 miliar itu adalah dari bruto usaha dan juga jasa dari pekerjaan bebas. Nah, ada tambahannya baik yang sudah dikenakan PPh final maupun non final, termasuk penghasilan dari luar negeri. Oke. Gitu, batasannya seperti itu. Jadi kalau tanya tentang investasi, sebenarnya investasi tidak disebutkan sih di situ. Hanya saja di contoh PP 20 tahun 2026 itu ada salah satu contoh yang dia pakai penghasilan dari sewa gedung itu sebagai tambahan dalam memperhitungkan 4,8 miliar. Sewa gedung sebagai investasi properti. Sewa gedung artinya investasi properti dong? Benar, investasi properti yang disewakan. Disewakan. Benar. Itu nambah
Itu makan plafon 4,8 M Betul. ya? Itu makan plafon 4,8 M. Di peraturan. Oke. Oke. Nah, cuman kan mungkin gini ya, kita ngelihat lagi kata-kata usahanya. Bisa saja, di situ kebetulan contohnya adalah PT Perorangan, dia ada sewa gedung gitu, menyewakan gedung. Bisa saja memang usaha PT Perorangan ini adalah menyewakan gedung, yang berarti dia mungkin punya gedungnya beberapa, yang emang dia usahanya adalah salah satunya adalah memang itu adalah usaha rutinnya dia menyewakan gedung, jadi dianggap itu sebagai usaha. Saya juga. Tapi kalau misalnya dia belinya, misalnya dia punya 2 unit apartemen, 1 unit apartemen dia sewa-sewakan, seharusnya itu bukan tergolong usaha gitu maksudnya? Atau itu tidak diatur atau agak gray area atau kayak gimana? Di peraturan tidak ada penjelasan lebih lanjut. Oke. Gitu. Jadi sebenarnya debatable sih menurut gue debatable. Kita bisa mengacu ke ya udah spesifik tuh. Pokoknya atas usaha dan juga jasa pekerjaan bebas tadi, ya di luar itu investasi kan bukan usaha kita. Gitu. Apakah ini juga nyambung ke semuanya ya? Misalnya kayak usaha dia adalah investasi saham gitu misalnya. Dia full time trader gitu misalnya. Bisa dia juga punya usaha, apakah dia punya keuntungan di sebagai trading atau sebagai investor itu juga bakal makan plafon 4,8 M-nya ini ya? Debatable. Karena gini, ketika kita ngomong usaha utama, mungkin usaha juga bisa macam-macam ya, nggak ada usaha, maksudnya nggak cuma usaha utama, mungkin ada secondary atau third juga. Nah, cuman ketika dia benar-benar pure di trading gitu ya, sebenarnya kan dia nggak butuh 0,5%. Iya dia nggak butuh. Anyway gitu kalau kan. misalnya dia pure trading atau pure investor, ya nggak butuh. Tapi kalau seandainya memang dia ternyata punya usaha lain, itu balik lagi debatable sih. Debatable sih. Ya mungkin disclaimer adalah ini peraturan yang baru. Yang baru. Karena benar-benar baru banget, kita pun konsultan pajak belum ada semacam dari kantor pajak tuh belum ada ini juga ya, kayak training dan sebagainya, sehingga memang ada hal-hal yang kita belum bisa tanyakan lebih lanjut sih ke kantor pajak. Yang corner case kayak gini lah, yang niche kayak gini ya. Betul. Tapi contoh yang diberikan secara eksplisit itu adalah sewa properti tadi, sewa gedung. Iya, tadi. Itu ada. Itu berarti peraturan. Bisa diperdebatkan usaha atau bukan usaha gitu sebenarnya. Benar. Oke. Ya, berarti itu yang mungkin buat teman-teman note aja ya, kayak ya mungkin secara logisnya kayak gitu ya. Mungkin kalau misalnya cuma punya 1 unit, 2 unit, mungkin itu nggak tahu sih ya. Gue bukan konsultan pajak, tapi kesannya adalah itu bukan usaha gitu ya. Tapi kalau misalnya sampai punya 100 unit, 200 unit ya kan, dan juga nambah terus unitnya ya, mungkin itu bisa dikategorikan sebagai itu usahanya dia. Jadi usaha kita. Iya. Walaupun yang lain-lainnya yang kita nggak tahu tuh, kalau misalnya tadi kan kayak kripto kayak gimana, kalau misalnya investasi saham gimana, kalau misalnya saham US kayak gimana. Benar. Iya, yang membingungkan tuh memang ada kata-kata yang final dan non final gitu kan ya. Iya. Mungkin gue ini kali ya, since teman-teman di sini juga banyak yang investor / trader gitu kan, gue pengen nanya beberapa contoh-contoh specific cases, soalnya siapa tahu ada yang berubah gitu pajak-pajaknya. Pertama, kripto kalau misalnya pakai exchange lokal, itu sekarang kayak gimana pajaknya? Oke. Jadi kalau untuk kripto itu ada peraturan baru di tahun 2025 sebenarnya. Nah, di peraturan baru itu bilang bahwa kalau untuk exchange lokal kenanya 0,21% final. Nah, mungkin yang baru lagi itu untuk kripto adalah kripto sudah dianggap bukan objek PPN lagi saat ini, karena dia dianggap surat berharga. Jadi dia bukan objek PPN. Kalau dulu kan ketika kita beli masih kena PPN. Nah, sekarang sudah bukan objek PPN. Lalu kalau untuk penjualan di lokal ya, platform lokal, itu kenanya 0,21% final. Oke, berarti 0,21 jual dan beli lah gitu berarti ya? Kalau beli malah nggak kena sekarang. Oh, kalau beli nggak kena. Oh, cuma jualnya doang. Oh, iya, soal tadi PPN-nya udah nggak ada. Oke. Betul. Berarti kena 0,21 saat jual. Oke. Terus kalau misal pakai exchange asing kayak gimana? Nah, kalau exchange asing kenanya tuh 1%. 1%? Iya. Murah ya? Maksudnya menarik ya? Oke.
Oh, pakai exchange asing kenanya 1%. Menarik. Oke. Iya. Soal dulu kan Final. sempat ada tahun lalu ya, tahun 2 tahun beberapa inilah dulu sempat ada perdebatan. Setahu gua dulu tuh ada 2 versi. Ada orang yang bilang capital gains tax, ada juga orang yang bilang itu 2 kali lipatnya dari yang exchange lokal atau apalah gitu. Tapi sekarang itu 1% berarti ya Yes, kalau pakai. 1%. Ya, Betul. cuman dari jualnya doang berarti dong. Dari jualnya Dari saja. jual. Iya, iya. Oke, terus kalau misalnya saham Amerika kayak gimana? Saham Amerika berarti kita ngomongin capital gain-nya ya, Capital bukan gain. dividen, karena beda kan antara Iya. capital gain sama dividen. Nah, kalau capital gain saham-saham Amerika, ini dianggapnya kena tarif pajak normal. Jadi kalau misalnya yang punya adalah orang pribadi, berarti atas capital gain tersebut kena tarif pajak progresif orang pribadi. Tapi kalau yang punya adalah perusahaan, ya berarti kena pajak badan, gitu. Oke, Dari berarti capital gain-nya. dari capital gain. Misalnya harga Google lu 1.000 naik jadi 3.000, berarti 2.000-nya itulah yang capital gain, kayak betul. pajak progresif. Benar, Gitu berarti kan. keuntungannya kena pajak. Oke, terus kalau misalnya tadi saham Amerika tapi dividennya itu kayak gimana? Nah, kalau saham Amerika, terus kita sebagai wajib pajak Indonesia ya dapat dividennya. Itu sebenarnya bisa kayak dividen yang kita terima dari perusahaan lokal juga, alias bisa bebas pajak selama kita reinvestasi di Indonesia. Oh, Tapi memang ada perbedaan ya antara saham luar negeri yang listed dan non-listed. oke. Kalau yang listed itu selama kita investasiin itu oke. Nah, tapi kalau yang non-listed itu tuh kayak ada batasannya. Batasannya adalah harus minimal 30% dari laba setelah pajak. 30% setelah, oke. Laba setelah pajaknya si perusahaan yang ngebagiin dividen gitu, itu kalau kita investasiin dividennya itu bebas pajak Oke. gitu. Berarti, menarik ya. Berarti sebenarnya saham US itu kita bisa dapat bayar pajak bisa murah sekali kalau misalnya sahamnya itu sideways, nggak kemana-mana, tapi rutin bayar dividen. Betul. Betul. Harga saham yang nggak naik, tapi dia ngasih dividen terus. Dividen itu bisa jadi 0% sebenarnya. Betul. Kalau misalnya kita reinvestasikan ulang, ya udah kayak dividen Betul. lu beliin obligasi di Indo lah, beli reksadana lah, itu selama 3 tahun kayak gitu kan. Benar. Oh. Selama dia bagiin dividen dan yang itu ya ada 30%. Ini untuk yang private ya. Bukan, gue nggak, oke. Oh, yang ini ya, yang listed Yang maksudnya. listed. Ya, gue ngomongin kayak Google, Microsoft, ya Iya. lu cari kayak McDonald lah, apalah yang dividen, ngasih dividen lah. Iya. Gitu. Betul. Oh, new kung fu unlock. Menarik, soalnya dulu anggapan gue adalah ya saham US itu capital gains tax semua gitu kan. Ya itu gara-gara fokus di kenaikan harganya. Cuman kalau misalnya dividen itu sebenarnya ngikutin peraturannya yang dividen berarti Betul. ya. Kalau misalnya saham Indo ya gue assume no changes kan. Sekarang berapa persen sama yang dividen berapa persen? Kalau untuk dividen itu sama ya. Kalau seandainya kita mau pakai dividennya untuk konsumtif gitu alias kita nggak mau reinvestasi, kenanya 10% final. Tapi kalau kita reinvestasi berarti bebas pajak. Iya, berarti kalau misalnya dividen dari saham Indo dan dividen, maksudnya dividen dari saham publik yang kita investasi misalnya kayak BRI, BCA, itu tidak berbeda perlakuannya dengan dividen dari perusahaan kita sendiri ya? Misalnya nggak beda kan? Nggak beda. Berarti kalau misalnya kita punya perusahaan sendiri, kita punya apa ya? Kita punya gym deh gitu misalnya. Gymnya ini menghasilkan dividen 400 juta. Dengan kita punya saham BCA, BRI menghasilkan 400 juta. Itu perlakuannya sama gitu. Sama. Kalau misalnya kita reinvestasi itu 0%. Betul. Oke, tapi kalau misalnya kita tidak mau reinvestasi, kita kena potong 10% final. Kita setor sendiri 10% Kita setor final. sendiri, oke. Terus kalau misal tadi yang dividen saham Amerika, itu dividennya itu pajaknya pajak progresif. Kalau misalnya kita tidak reinvestasikan. Betul. Oke. Kenanya progresif dia nggak bisa 10% final. Oh. Kalau misalnya kita ngomongin obligasi, misalnya kayak FR, Indon, Indois gitu misalnya. Itu perlakuan pajaknya kayak gimana? Kalau obligasi kan in general dia kenanya 10% final ya, potong dari kupon rate-nya, ya kan, 10% final. Tapi memang ada peraturan juga spesifik nih.
Jadi pemerintah kasih benefit untuk misalnya obligasi dalam bentuk USD, contoh kayak Indon gitu ya. Itu PPh finalnya ditanggung oleh pemerintah. Jadi kita nggak dipotong 10%, kita terima 100% Oke. untuk kuponnya. Nah, oke, tadi kalau misalnya kita ngomongin untuk obligasi Indonesia ya. Tentu kalau misalnya reksadana itu juga udah bersih lah, itu udah Betul. nggak kena juga. Bukan kan? objek pajak. Bukan betul. objek pajak. Oke, terus kalau misalnya apalagi ya? Kalau misalnya pajak yang lain sih udah nggak ada yang signifikan berubah ya, kayak pajak sewa menyewa tetap 10% juga gitu kan. Sewa menyewa untuk tanah dan bangunan iya 10%. Emang ada yang lain? Misal kita punya mobil, kita sewain, Oh, itu beda. itu Kalau beda ya? sewa mobil itu kenanya kalau OP progresif, kalau badan ya PPh badan. Oh, kalau misalnya mobil itu bukan 10%. Oke. Bukan. Nggak pernah Bukan. nyewain mobil, nggak tahu. Ya, pokoknya aset di luar tanah dan bangunan itu kenanya PPh normal. Iya. Tapi menurut lo ya, kalau misalnya lo udah baca semua peraturannya ini, perubahan-perubahannya ini, dari yang lo lihat, spirit perubahannya itu apa sih? Spirit perubahannya ya, sebenarnya lebih ke arah mau tepat sasaran sih, gua rasa. Mau bikin tepat sasaran bahwa emang yang bener-bener pure UMKM dengan omset di bawah 4,8 miliar, itulah yang memang berhak dapat 0,5% final. Dan sekarang kan nggak ada batasan waktunya ya, jadi terus menerus dia bisa dapat. Aimnya itu. Sama kalau baca di peraturannya ya, itu kan sekarang yang nggak ada batasan waktu itu kan OP sama PT Perorangan. Oh tadi lupa bilang, kalau koperasi ada batasan waktu actually, 4 tahun gitu. Nah untuk OP dan PT Perorangan kan nggak ada batasan waktu. Sebenarnya pemerintah juga melihat PT Perorangan ini dibikin final juga selama-lamanya untuk mempermudah pembukuannya. Katanya gitu. Karena kan kalau kita benar-benar mesti bikin pembukuan terus kita kenain pajaknya dari net income-nya itu mungkin kan agak complicated kan. Nah mungkin ini jadinya dibikin lebih simple sih gitu sama peraturan pajak. Oke, terus apa yang terjadi kalau misalnya tadi kan kalau misalnya PT Perorangan forever kan? PT Perorangan forever. PT Perorangan itu 0,5% 4 tahun ya? PT Harusnya. Perorangan tadinya iya. Tadinya sebelumnya 0,5% 4 tahun. Nah, misalnya ya contoh. Misalnya dia itu tuh bikin PT Perorangan dari tahun 2021. Oke. Berarti 2021, 2022, 2023, 2024 dia pakai 0,5%. Oke. Setelah itu kan udah nggak 0,5% lagi tuh. Iya. Setelah itu. Nah, sekarang tiba-tiba ada peraturan ini nih. Nah, apakah tiba-tiba PT Perorangan dia yang sebelumnya itu udah tidak 0,5%, tiba-tiba sekarang jadi 0,5% lagi gara-gara ada peraturan baru ini? Nah, untuk yang ini ya, di peraturan PP20 sendiri nggak diatur secara spesifik sih, actually. Cuman memang banyak contoh-contohnya yang melihat kondisi per 2026 itu sebagai penentuan kita mesti perlakuan di 2027-nya gitu. Jadi mungkin yang ini bisa jadi salah satu pertanyaan juga nanti kalau kita ada ini sama KPP. Iya. Soalnya ya pertanyaan ini kan gue paham lah tidak diatur, soalnya kan anggapan gue sebagai corner case kan, kayak soalnya corner case pasti banyak banget ya. Gue yakin teman-teman ya, gue berusaha sebisa mungkin menyuarakan apa yang bisa jadi concern teman-teman. Misalnya lagi corner case-nya, ini I wonder kalau misalnya ada di peraturan atau nggak, cuma kalau misalnya nggak ada ya I understand juga. Misalnya dia itu dulu, misalnya kita nggak usah ngomong dia udah expire deh, kita ngomong dia itu tuh dibikinnya tahun 2023 let's say. Berarti 2023, 2024, 2025, 2026. Seharusnya kan tahun ini masih berlaku gitu kan. 23, 4, 5, 6. Seharusnya tahun ini masih berlaku. Tapi ada satu tahun misalnya dia itu tuh yang melewati batas 4,8. Misalnya dia biasanya omsetnya dia biasanya itu 2M. Biasanya itu 2M. Kebetulan ada satu tahun di mana omset itu meledak. Omset itu tiba-tiba let's say 5M lah. 5M gitu. Tapi ini cuma just one good year doang gitu kan. Nah berarti kan 2M bisa 5M. Nah yang setelah di 5M ini harusnya kan udah nggak berlaku lagi 0,5% ya gitu kan. Dan seterusnya kan kalau misalnya dia udah nggak berlaku 0,5%,
tahun-tahun selanjutnya udah nggak berlaku lagi, benar nggak sih? Iya, Secara teori betul. kayak gitu kan? Kalau di PP 55 PK 15 dibilangnya yang begitu. sebelumnya seperti itu gitu kan. Nah, padahal di perusahaan, padahal dia di tahun 2000 tahun-tahun seterusnya, which is 25 sama 26, dia 2M lagi gitu. Nah, sekarang keluar yang baru nih, yang forever. Nah, apakah gara-gara dia dulu udah pernah nyentuh 5M, berarti selamanya dari itu tuh udah tidak boleh dapat 0,5% lagi gitu kan? Soalnya ya orang-orang kayak gini kan ya gue anggap kasihan lah, seharusnya kan dia tetap secara logika, cuman kan ya peraturannya kayak gimana ya gue yakin belum diatur juga kan ya. Betul, belum ada itu peraturannya, mungkin nanti kita simpen juga ya. Simpen. Iya. Biasanya kalau misalnya orang kayak itu nanyanya ke siapa ya? Sebenarnya kalau di kantor pajak tuh ya, kita punya kering pajak namanya. Jadi kita bisa by call atau by chat gitu. Kita bisa tanya case-case tertentu, nanti akan dijawab dan juga dengan dasar peraturannya. Oke. Gitu. Ya, jadi teman-teman yang tadi punya pertanyaan corner case tadi, silakan tanya ke kering pajak. Kering pajak bisa. Iya. Terus gue baca di mana ya? Gue baca di sosmed atau di mana gitu. Ada tulisannya di mana DJP itu mulai crawling sosmed, termasuk postingan-postingan di flexing gitulah, supaya kayak pamer gaya hidup di IG sekarang itu bisa jadi bukti, alat bukti pajak gitu. Itu bener gak sih? Kalau di case-nya yang gue tanganin ya, so far belum pernah ada yang pakai sih sosmed-sosmed ini ya. Cuman yang gue udah pernah alami adalah si kantor pajak ini, contoh ya, dia tuh ngecekin Tokopedia juga kayaknya. Mungkin dia dapat data juga kan ya dari si e-commerce ini. Nah, gue ada case di mana ini merek dagangnya mungkin sama semua ya, alias mereknya sama lah gitu, nama tokonya sama, tapi memang platformnya beda-beda gitu. Padahal yang di oranye, di hijau, bener, di oranye, di hijau, di hitam. Padahal kepemilikan ataupun NPWP yang dipakai di masing-masing platform ini beda-beda gitu. Nah itu kepanggil juga sih. Dia gabungin jadi satu semua, jadi isunya ada di PPN, PPH, nggak bisa pakai 0,5% lagi. Loh, tapi kalau misalnya brandnya itu beda, tapi kepemilikan itu beda-beda? Kalau brandnya beda-beda mungkin nggak? Sorry, brandnya sama, tapi kepemilikannya beda-beda. Nah, mungkin kalau kepemilikan beda-beda ini juga harus diperkuat lagi ya. Kalau mungkin pakai PT gitu mungkin lebih clear, ataupun ada perjanjian misal penggunaan merek misal. Kalau misalnya ini tuh dulu satu orang tapi satu orang tapi kebetulan ya dia pakai NPWP-nya, misalnya dia ada istri, ada keluarga yang lain juga gitu. Iya, tapi orang pribadi. Itu kena sih. Jadi mungkin nggak cuma dari sosial media, tapi sebenarnya kayak dari e-commerce pun gitu-gitu. Iya. Oke, ya jadi itu kira-kira sosialisasi buat versinya kita ya, soalnya kan gue kan nggak punya akses ke Bapak DJP gitu kan, jadinya ya gue pakai temen gue lah yang kerjanya sebagai konsultan pajak buat sharing-sharing berdasarkan apa yang apa yang Angie pahamin dari peraturan barunya. Betul. Ada lagi tambahan dari lu atau udah semua? Sebenarnya ada satu hal mungkin gini, teman-teman mungkin dulu ingat ya, kalau di PP 55 itu kan kalau bentuknya CV atau firma, itu kalau nature jasa yang kita berikan adalah terkait pekerjaan bebas, itu nggak bisa tuh pakai 0,5% final. Itu di PP 55. Nah, di PP 20 ini sebenarnya ada pengaturan spesifik juga untuk PT perorangan tadi. Kalau seandainya nature jasa yang diberikan itu sama dengan pekerjaan bebas, itu juga nggak boleh pakai 0,5% final. Kalau dulu nggak diatur. Terus kalau dulu itu, kalau kita pakai PT itu kayak sapu jagat, apapun itu bentuk industrinya kita bisa pakai 0,5% final. Nah sekarang dibatasin untuk PT perorangan nggak bisa. Oke. Nature-nya pakai apa? Ngerti. Jasanya pekerjaan bebas. Misalnya kayak gua gitu sebagai konsultan pajak, terus gua diriin PT perorangan. Si PT perorangan itu gue gunakan untuk memberikan jasa konsultasi perpajakan gitu. Nah itu nggak bisa pakai 0,5% final. Berarti tadi
tadi ya, gue lupa gue udah bahas atau belum. Tadi ya kalau misalnya, tadi kan kita dari tadi bilang kalau misalnya PT itu udah nggak boleh pakai 0,5% lagi PT yang biasa ya. PT biasa PT ya. biasa itu kan udah nggak boleh pakai lagi. Tapi itu tuh kalau misalnya yang kemarin masih berlaku itu masih boleh kan ya berarti ya. Nah, Benar. berarti ya tadi kan yang kita udah bahas, yang kalau misalnya kita udah bikin itu latest 22 April tadi ya. Betul. Itu berarti masih bisa berlaku. Masih bisa Tahun berlaku. 2025 berarti mereka masih bisa pakai selama masa transisi ini. Yes. 2025, 6, 7 kalau misalnya bikin 2025 gitu ya. Oh, kalau misalnya tadi yang lu bilang adalah PT perorangan, sekarang ini bukan cuma PT doang tapi harus lihat juga industri itu apa. Betul. Kerjanya apa, nature nature-nya bisnisnya itu apa. Betul. Yang nggak boleh itu adalah freelance. Pekerjaan bebas Pekerjaan lah ya. bebas. Pekerjaan bebas. Pekerjaan sama freelance beda, sama nggak sih? Atau beda? Mungkin perlu dibaca lagi sih pekerjaan Oke, bebas itu definisinya soalnya. Oke. Pekerjaan bebas itu sendiri soalnya banyak ininya. Coba kita share screen lagi ya. Jadi ini di PP 20 2026 ya, jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas nih. Ada meliputi nih tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas nih, pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan. Jadi saya masuk di sini konsultan, notaris, pejabat pembuat akte tanah, penilai aktuaris. Nah, tapi nggak cuman itu. Masih masuk juga nih ada B, ada pemain musik, pembawa acara, penyanyi dan kawan-kawan, olahragawan, penasihat, pengajar, pelatih, pengarang, peneliti, agen iklan, pengawas, pengelola proyek. Jadi ini semua adalah pekerjaan bebas. Jadi sebenarnya cakupannya cukup luas sih untuk pekerjaan bebas. Agen asuransi nggak bisa pakai PT perorangan. Tadinya jadi awal-awal udah lihat, wah gue diuntungkan nih, gue bisa pakai selamanya. Habis itu mereka ngebacain, oh nggak jadi. Spesifik ya, jadi PT perorangannya nggak bisa yang terkait pekerjaan bebas. Sip. Gitu. Oke, ya semoga teman-teman jadi aware tentang apa yang dikeluarin dengan peraturan baru supaya nggak simpang siur, soal kita berdasarkan data. Thank you so much, Angie, yang appreciate your time. Sama-sama. Thank you.